Oke, selamat datang. Hari ini, yuk kita coba jadi detektif. Ada satu misteri besar nih yang sebenarnya ada di sekeliling kita setiap hari, tapi mungkin kita nggak sadar. Dan misi kita kali ini adalah menjawab satu pertanyaan simpel, tapi penting banget. Apa sih bedanya benda hidup dan benda tak hidup? Coba deh lihat. Di kiri, kita punya dunia yang penuh kehidupan, ya kan? Rame, bergerak. Nah, di kanan, ya cuma kumpulan benda biasa. Kelihatannya sih jelas banget bedanya. Tapi petunjuk pastinya apa nih? Apa yang benar-benar misahin keduanya? Oke, investigasi kita mulai dari sini. Kita harus kenalan dulu sama tersangka utama kita. Siapa lagi kalau bukan benda mati. Nah, ini dia kuncinya. Benda mati itu didefinisikan dari apa yang nggak bisa mereka lakuin. Gampangnya gini, mereka nggak nafas, nggak makan, dan nggak tumbuh. Mereka cuma ada, diem aja. Dan ini dia nih tersangkanya. Batu, meja, kursi, bahkan mainan. Benda-benda yang kita lihat tiap hari kan, kelihatannya biasa aja, tapi mereka semua punya satu rahasia besar yang sama. Mereka itu benda mati. Oke tim detektif, siap? Sekarang kita bakal cari barang buktinya. Ada 3 petunjuk utama yang kalau kita ikutin, kasus ini bakal langsung terpecahkan. Dijamin. Petunjuk nomor 1, soal gerakan. Coba perhatiin deh, benda mati itu nggak bisa gerak sendiri. Mereka baru pindah kalau kita yang pindahin, atau kalau ada gaya dari luar. Mereka nggak punya inisiatif buat jalan-jalan sendiri gitu. Nah, ini contohnya. Lihat batu ini? Lucu ya, ada senyumnya. Tapi, biarpun dia senyum selebar apapun, dia nggak bakal bisa jalan-jalan sendiri di rumput itu. Dia bakal tetap di situ. Selamanya, kecuali ada yang angkat. Oke. Lanjut ke petunjuk kedua. Ini soal bahan bakar. Kita kan sebagai makhluk hidup butuh makan, butuh energi buat beraktivitas. Nah, pertanyaannya, apa benda mati juga butuh bensin buat hidup? Jawabannya jelas enggak. Kursi misalnya, nggak perlu tuh istirahat buat makan siang. Benda mati itu nggak punya metabolisme. Nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh nafas. Mereka ya cuma ada di situ aja. Petunjuk ketiga, dan ini mungkin yang paling gampang dilihat. Ini soal pertumbuhan. Semua makhluk hidup itu pasti berubah kan? Dari bayi jadi dewasa, dari kecil jadi besar. Waktu berjalan, kita berubah. Nah, kalau benda mati gimana? Lihat deh mainan ini. Puluhan tahun dari sekarang, bentuknya ya bakal gini-gini aja. Mungkin jadi rusak, warnanya pudar, iya. Tapi dia nggak akan tumbuh jadi mainan yang lebih besar atau lebih tua. Dia nggak punya siklus hidup. Oke, 3 petunjuk udah di tangan kita. Buktinya udah kuat banget. Tapi, biar makin yakin, kita coba bandingin langsung sama kebalikannya. Kita lihat sisi lain dari koin ini. Makhluk hidup. Nah, di sini nih, semuanya jadi terang benderang. Kalau dijajarin gini, bedanya kelihatan jelas banget kan? Satu sisi bisa gerak sendiri, butuh makan dan minum, terus tumbuh besar. Sisi satunya lagi, ya gitu, diem, gak butuh apa-apa, dan gak berubah. Ini benar-benar kayak 2 dunia yang berbeda. Satu dunia itu dinamis, penuh energi, penuh perubahan. Dunia yang satunya lagi, statis, nggak berubah, cuma nunggu ada yang make atau mindahin mereka. Oke, semua bukti udah terkumpul. Kedua sisi udah kita periksa. Kayaknya udah waktunya kita tutup kasus ini nih. Jadi, vonisnya jelas. Kalau Anda nemu benda dan dia cocok sama 3 ciri ini, 1, nggak bisa gerak sendiri. 2, nggak butuh makan atau napas. Dan 3, nggak pernah tumbuh. Udah, nggak usah ragu lagi. Kasus ditutup. Itu pasti benda mati. Kasus kita hari ini emang udah selesai, tapi sekarang giliran Anda jadi detektif di dunia Anda sendiri. Nah, karena sekarang Anda udah tahu semua petunjuknya, coba deh lihat sekeliling. Apa benda mati paling aneh atau paling unik yang bisa Anda temuin dari tempat Anda duduk sekarang?